911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're in a Lexus Mm-hmm. and accelerated step. We're in trouble. There's no brake. Okay. Pada tahun 2009, sebuah Toyota Lexus mengalami kecelakaan di San Diego. 4 orang meninggal dunia. Ini adalah sebuah peristiwa memilukan dan jangan sampai terulang. Dan masih ingatkah Anda dengan kejadian pada tahun 2016, yaitu terjadinya field action poor sport welding pada rear door beam? Hal ini akan sangat membahayakan nyawa customer. Kejadian field action pada tahun 2016 ini perlu selalu kita ingat sebagai titik balik Timin dalam hal quality. Sejak Januari 2020, COVID-19 mulai menjadi pembicaraan dunia. Timin juga mengalami dampak dari pandemi tersebut. Produksi dan profit menurun. Ditambah kita harus bekerja dengan protokol kesehatan. Tapi COVID-19 bukanlah alasan untuk kita menurunkan kualitas dan produksi harus tetap berjalan. Untuk mempertahankan kualitas, Timin telah menerapkan new working style dengan mempertahankan prinsip customer first, quality first, karena Toyota reputation sama dengan good quality. Pada tahun 2020, tidak hanya COVID-19 yang dialami Timin, tapi juga terjadinya 3 masalah besar: field action, automodori problem, dan chronic problem. Terjadinya field action di tahun 2020. Pada bulan Juli muncul serious quality problem, yaitu field action. Problemnya adalah brake vacuum hose, sebuah safety issue. Root cause-nya adalah vacuum hose brake yang kondisinya tidak baik pada saat proses di pabrik, di mana vacuum hose brake tersebut mengalami lost rubber elasticity. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kejadian field action ini? Baru-baru ini kita mengalami field action brake vacuum hose deform. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah: pertama, salah satu penyebab munculnya field action ini adalah kesulitan dalam membedakan vacuum hose brake yang bagus dan tidak bagus. Padahal ini merupakan safety part yang harus kita jamin kualitasnya. Proses pembuatan safety part seperti hose brake ini kita namakan critical process. Pada saat pembuatan part ini, kita harus menjamin KPI proses seperti chemical content, pressure, temperatur, semuanya harus oke. KPI proses ini harus bisa divisualisasikan dan dikontrol, dan hanya part yang oke yang kita kirim ke customer. Kedua, buat member Timin yang bertanggung jawab terhadap critical process di supplier, saya ingin mengingatkan kembali mengenai pentingnya keterlibatan pimpinan kerja supplier dalam memonitor KPI proses, sehingga proses PDCA di supplier bisa berjalan dengan baik dan diharapkan kasus seperti field action ini tidak terulang lagi di masa depan. Terima kasih. Shop floor management merupakan basic competitiveness dalam manufacturing. Shop floor management bukan merupakan tanggung jawab tersendiri dari member. Kerjasama antar manajemen dan member akan saling memperkuat sistem tersebut bisa berjalan dengan baik. Shop floor management harus dilakukan dan dijalankan sebagai bentuk culture dan budaya development dari masing-masing member dan juga jajaran manajemen di dalam pabrik. Dan juga shop floor management adalah merupakan basic atau landasan sebelum kita melakukan peningkatan kemampuan produksi. Mulai saat ini, mari kita bentuk budaya dalam manufacturing yang baik dengan mematuhi
melihat dan mendengarkan shop floor management yang sedang berjalan untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Karakter manajemen akan dicerminkan di dalam budaya atau sistem yang berjalan di pabrik tersebut. Terjadinya Automodori Problem. Toyota mengedepankan customer smile dengan jargon One Action, Thousand Smiles. Tapi senyum itu tidak akan kita dapatkan apabila masalah-masalah yang sifatnya berulang atau automodori terus terjadi dari produksi ke customer. Hal ini akan memunculkan kekecewaan dari customer akibat masalah yang berulang. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan quality awareness. I would like to complain about my car. My friend, he purchased the same grade with the same specification, but this car is with cruise control. But surprisingly, I cannot see any cruise control option in my vehicle. I'm very upset with your service. I would like to return this car back to you. Bapak-bapak, ibu semua, terkait dengan problem tidak ada panel cruise control di steering wheel, masalah ini adalah masalah yang besar dan memalukan karena mempertaruhkan nama baik Timin di mata global, dan juga kita sudah mendapatkan teguran dari distributor dan customer di Saudi Arabia dan Filipina terkait dengan masalah ini. Pada dasarnya, masalah ini muncul karena ada beberapa hal basic yang tidak dijalankan dengan baik. Seperti tim member tidak mengikuti SOP dalam melakukan shopping part, dan juga leader yang kurang maksimal dalam melakukan persiapan terkait adanya hengkateng, dan juga kurang maksimalnya leader dalam melakukan observasi di lapangan. Masalah ini sudah dilakukan penanggulangan. Yang pertama, adanya digital picking system berbasis Poka-yoke pada proses pemasangan steering wheel. Yang kedua adalah memaksimalkan observasi leader di lapangan dengan menggunakan kamera CCTV proses. Pembelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, pentingnya tim member itu bekerja sesuai dengan SOP, karena hal kecil dapat berimpak besar terhadap customer kita. Dan juga bagaimana leader benar-benar melakukan observasi di lapangan dan juga komunikasi yang baik untuk dapat menangkap kesulitan-kesulitan member di lapangan. Terima kasih. Problem ini sangatlah penting dan sangat fatal karena menyangkut keselamatan dari customer kita dan kepercayaan customer terhadap produk Toyota yang kita buat. Kendaraan customer tiba-tiba mendadak berhenti sendiri di kecepatan 60 km per jam dan tidak bisa bergerak sama sekali. Problem ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, yaitu Arab Saudi. Pada dasarnya, masalah ini terjadi karena dua hal. Pertama, tim member tidak melakukan stop, call, dan wait ketika terjadi abnormality dalam proses bekerjanya. Kedua, leader kurang memperhatikan adanya abnormality di area kerjanya. Beberapa penanggulangan sudah kita lakukan, seperti pertama, meningkatkan awareness dan ownership dari semua tim member untuk selalu melakukan stop, call, dan wait apabila menemukan ketidaknormalan dalam proses bekerjanya. Kedua, melatih dan meningkatkan kembali tanggung jawab dari seorang leader untuk dapat menangkap voice dari tim member. Ketiga, meningkatkan sistem Poka-yoke dan menambah fungsi traceability. Apa yang bisa kita dapat dari kejadian ini? Yang pertama, setiap tim member harus mengikuti basic rule dan SOP yang sudah ditentukan dan mempunyai skill yang cukup. Kedua, tim member dan kita semua harus mempunyai awareness dan ownership dari setiap hasil pekerjaan kita. Ketiga, kepekaan seorang leader dalam menangkap abnormality
di lainnya, dan sistem Pokayoke untuk meningkatkan garansi dari proses. Itu dari saya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai problem part CKD timbul karat setelah sampai di negara importir. Dampaknya itu selain mencoreng nama baik Temin di mata global, Timin pun harus beberapa kali mengirim manpower seperti ke SSB Malaysia dan TMV Vietnam untuk melakukan repair part. Yang menjadi masalah itu adalah bahwa performa oke rasio proses kita yang masih rendah, serta permintaan ekspor yang tinggi, memaksa Timin untuk mensuplai part ekspor dengan kondisi X-repair. Seperti diketahui, kalau part X-repair itu lebih rentan terhadap karat. Untuk menanggulangi hal tersebut dan untuk meminimalisir part defect, kita lakukan langkah pertama adalah melakukan aktivitas level up oke rasio proses baik dari man, machine, metode, dan material. Kemudian selanjutnya kita buatkan NDC control untuk menjaga kestabilan performanya. Dengan oke rasio yang baik, part defect dapat ditekan sehingga potensi part ekspor X-repair dapat dihindari. Dari ini kita bisa mempelajari bahwa peran leader dan tim member dalam menjaga standarisasi NDC itu sangat penting, baik man, machine, metode, dan material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyota Indonesia tidak hanya bergerak di perakitan mobil, namun juga melakukan ekspor komponen kendaraan dan servis part. Ada lebih dari 300.000 part per hari kita kirim ke 16 negara tujuan untuk CKD. Dan lebih dari 20.000 part per hari yang harus siap dikirim untuk kebutuhan servis part. Berbicara quality defect di bisnis ekspor komponen, salah satu hal paling rawan adalah terjadinya defect salah kirim atau wrong part. Problem wrong part untuk CKD akan sangat berpengaruh ke Toyota Affiliate, yaitu terganggunya productivity di line assembly di negara tujuan. Sedangkan untuk service part, bisa terjadinya penundaan penggantian service part yang bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan dari Toyota customer. Kali ini, kami akan menampilkan penanggulangan masalah wrong part di masa pandemi ini dengan segala keterbatasannya, di mana kami harus melibatkan supplier untuk bersama-sama melevel up skill dan awareness untuk mencapai happy customer. Sampai saat ini, Timin sudah banyak melakukan development dan level up, baik dari sisi orang maupun proses di supplier. Kaiseng-kaiseng teknis serta implementasi teknologi barcode untuk menghilangkannya rinukui, karena proses manual sehingga proses menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Masalah wrong part ini pada dasarnya terjadi karena adanya inkonsistensi. Sekali lagi, adanya inkonsistensi proses di supplier part. Kecepatan dalam merespon abnormality dan fungsi leader di lapangan dalam menangkap adanya abnormality adalah kunci sukses zero defect logistik. Oleh karena itu, walaupun dengan pembatasan di masa pandemi ini, kami tetap berusaha untuk melakukan inovasi edukasi sebagai bagian respect to people. Dengan melakukan kampanye quality menggunakan media virtual pengganti Gemba Genji Genbutsu, dan juga bisa menjangkau ke semua packing dan service part supply. Aktivitas tersebut kita sebut Happy Monday. Kampanye virtual ini berisikan informasi-informasi terkait fenomena defect dalam 1 minggu terakhir dan bagaimana sehingga tidak terjadi defect quality berulang atau automoduli. Sosialisasi dilakukan setiap hari Senin sebelum jam kerja dengan tujuan bisa dipakai untuk materi briefing supplier agar supplier lebih aware dan konsisten ber-BIQ di line mereka masing-masing. Insight yang didapat adalah dalam situasi pandemi COVID ini, kita tidak berhenti untuk terus melakukan inovasi, komunikasi, dan edukasi ke seluruh temin komponen supplier agar selalu konsisten sehingga terwujud
zero defect. Terjadinya chronic problem, yaitu masalah yang masih muncul dalam proses produksi. Kami akan menjelaskan problem Kiriko atau benda asing, problem di dalam engine dari area engine Sunter Plant. Sebelumnya terima kasih atas pencapaian safety, quality, dan productivity, dan cost. Terima kasih teman-teman untuk usaha terbaiknya. Akan tetapi dalam hal ini kualitas kita masih harus perlu diimprove untuk melakukan banyak perbaikan agar dapat mengembalikan customer smile. Impact-nya untuk customer-nya sendiri, salah satu problem yang pernah terjadi di customer atau warranty claim yaitu adanya Kiriko atau drum di dalam OCV valve yang disebabkan oleh machining proses. Ketika problem ini terjadi, customer merasa kurang nyaman saat mengendarai kendaraan karena tiba-tiba kendaraannya menjadi kehilangan power sehingga menyebabkan mobilnya mogok dan stop dalam perjalanan. Customer terus terang sangat kecewa sehingga meminta ganti unit kendaraan yang baru dengan buyback. Satu problem outflow ke customer sama dengan 100% kepercayaan customer turun dan tidak akan memilih produk Toyota lagi. Efeknya sales akan turun, begitu juga dengan produksi akan menjadi turun. Kemudian kita investigasi root cause-nya. Pertama, outflow. Adanya kesulitan kerja operator pada saat melakukan pengecekan dengan visual. Kiriko tidak dapat dieliminasi karena ukuran Kiriko chip yang terlalu besar dan arah pancaran coolant juga yang tidak sesuai. Kemudian kita investigasi dan melakukan countermeasure. Tadinya visual check dengan mata, kita improve memudahkan operator kerja dengan menggunakan kamera dan lifter up down agar cylinder head-nya gampang dilihat. Untuk occurrence-nya, kita improve tool desainnya sehingga Kiriko bisa menjadi lebih kecil. Dan juga level up arah coolant dengan menggunakan kamera. Pengecekan bisa dilakukan dengan real time. Learning point yang kita dapat, pertama, mohon melakukan back to basic with no tolerance untuk quality. Dan kedua, apabila ada kesulitan kerja, mohon segera bad news first ke leadernya. Dan yang ketiga adalah perkuat TPM, planning dan manajemen harus on time. Butuh waktu lama dan proses panjang untuk membangun reputasi perusahaan. Namun sangat cepat dan mudah reputasi itu hancur. Customer happiness adalah target utama. Sekali problem bocor ini terjadi, customer sangat kecewa, tidak memilih dan membeli produk Toyota. Dampaknya, penjualan turun, produksi stop. Kebocoran pada engine merupakan salah satu problem yang dapat menghancurkan reputasi tim ini. Karena dapat menyebabkan engine overheat yang dapat membahayakan safety dari customer. Kebocoran pada coolant dapat terjadi dikarenakan adanya daging lebih pada bagian cylinder head engine yang disebabkan oleh proses cetak casting yang tidak sempurna. Perencanaan TPM kurang baik, jaminan kualitas kurang lengkap, adanya kesulitan kerja, disertai pengetahuan member yang kurang. Semua menjadi akar penyebab masalah ini. Problem ini dapat dieliminasi dengan menjaga jaminan kualitas, dengan menghilangkan kesulitan kerja, meningkatkan pengetahuan member, serta membangun Pokayoke dan TPM yang baik, dan dilaksanakan dengan konsisten serta penuh tanggung jawab. Bekerjalah dengan hati, karena senyum pelanggan adalah senyum kita semua. Hikmah dari field action, automodori maupun chronic problem. Pertama, kita pasti masih mengingat kejadian tahun 2009 di San Diego Hill, khususnya kecelakaan yang menimpa pada Toyota Lexus. Harusnya hal ini menjadi semangat kita semua agar jangan sampai lagi terulang isu keselamatan di customer kita.
tahun 2020 ini tahun yang sulit bagi kita, di mana COVID juga mengancam jiwa kita dan ekonomi juga turun, penjualan maupun produksi juga turun. Namun sekali lagi tidak kalah penting masalah field action, di mana hal ini sangat mengancam keselamatan customer kita, termasuk juga otomodori maupun chronic problem yang tidak kalah bahaya. Jadi harapannya kita harus selalu punya semangat untuk membuat customer kita tersenyum. Bagaimana caranya? Tentunya setelah safety first dan health first, kita harus mengedepankan quality first dan customer first. Karena reputasi Toyota pada dasarnya ada pada kualitas dari hasil pekerjaan kita semua. Jadi sekali lagi, mari jamin kualitas hasil kerja di masing-masing proses pekerjaan bapak-bapak semua. Terima kasih. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas usaha, kerja keras, dan kerjasama dalam menjaga kualitas produk kita, terutama di saat situasi pandemik saat ini. Kualitas produk kita adalah tanggung jawab kita semua. Melalui video ini, saya berharap seluruh karyawan agar meningkatkan kualitas awareness-nya, sehingga tidak terjadi quality issue yang menyebabkan outflow ke customer. Seluruh karyawan harus memastikan untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan selalu melakukan konfirmasi setiap proses kerjanya untuk menjaga keselamatan dan kepuasan dari customer kita. Salah satu hal yang perlu kita ingat dan kita terapkan adalah terkait dengan adanya kondisi abnormal. Saya mengajak kembali kepada seluruh karyawan, apabila merasa menemukan abnormality, harus segera melakukan BNF yang nyata dan segera melaporkan ke atasan masing-masing atau menarik andong. Kita perlu bertindak proaktif untuk dapat mendeteksi problem lebih awal, sehingga dapat mencegah outflow problem ke customer. Orang yang melaporkan BNF adalah orang yang mempunyai image yang buruk. Itu adalah salah. Kita harus mengubah sudut pandang tersebut, dan justru orang yang memiliki ownership yang tinggi atau rasa memiliki yang tinggi. Karena dengan demikian, kita bisa menjaga kualitas produk kita dan kepuasan dari customer. Perkuat ownership tidak hanya terbatas di tempat kerja kita sendiri, tapi juga di area yang lain, karena masalah ini adalah merupakan masalah kita bersama. Saya sedikit mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Pak Edward, yaitu we meet people before we make product. Terima kasih. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan. Meski tidak mudah, kita ditantang untuk terus berkarya untuk mendapatkan senyum pelanggan. Terima kasih untuk upaya yang luar biasa dari seluruh karyawan, sehingga kita terus-menerus meningkatkan kinerja. Meski upaya telah dilakukan, namun masih banyak permasalahan yang membuat pelanggan kita kecewa. Ada kasus yang membuat kita perlu melakukan field action. Untuk itu, kita perlu terus berupaya meningkatkan kinerja melalui 1. Mendekatkan diri untuk mendengar suara pelanggan. 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang paling mendasar tentang kualitas. 3. Lebih mendalam melakukan manajemen harian dengan mengamati adanya perubahan sekecil apapun. Dalam bulan kualitas ini kita bisa mendapatkan ketiga hal itu melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan. Silakan mengikuti seluruh rangkaian bulan kualitas ini. Tantangan ke depan sudah di depan mata. Kita harus sukses dengan 3 proyek besar yang sudah di tangan kita. Dengan beberapa komitmen yang sudah disepakati seperti structural reform. Untuk itu, saya mengajak seluruh karyawan untuk bekerja sama antar fungsi, cross function, dan berani menarik andong saat ada masalah, bad news first, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk sukacita dan kebahagiaan pelanggan. Terima kasih.